Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramasari, NPM 12 12 01 9002. Hari ini saya akan membahas topik 10 mengenai pengelolaan data master piutang, utang, dan persediaan melalui Zahir. Membuat data nama alamat untuk customer. Pada proses selanjutnya adalah input saldo awal piutang usaha, akan tetapi sebelum itu kita harus membuat data customer terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya, yaitu klik data-data, klik data nama alamat, input ID, input nama perusahaan, input tipe customer, lalu klik rekam. Nah, lalu di sini terdapat contoh tampilan langkah pengisian nama customer. Nah, lalu di sini terdapat langkah-langkah untuk menginput saldo awal piutang usaha. Nah, selanjutnya juga ada untuk menginput saldo awal hutang usaha. Nah, di sini terdapat contoh langkah-langkahnya. Lalu yang selanjutnya, di sini terdapat saldo persediaan. Nah, di sini terdapat langkah pertama untuk menginput saldo awal persediaan. Langkah kedua. Nah, di sini juga terdapat langkah ketiga dan contohnya. Lalu langkah yang keempat. Nah, lalu kita langsung coba aja ke aplikasinya. Nah, jadi di sini sebelumnya saya udah buat itu. Kita coba lagi. Nah, jadi di sini pertama-tama tadi saya udah klik, lalu kita di sini akan nambahin data. Nah, yang pertama itu di sini kita masukin customer 1. Itu perusahaannya PT Megan. Untuk tipenya customer, klasifikasinya general, lalu kita rekam. Lalu tambah data lagi. Nah, lalu untuk yang ini customer-nya, perusahaannya itu PT Utama. Tipenya customer. Nah, lalu tambah data lagi yang ketiga. Untuk perusahaannya itu CV Cipta Kreasi. Untuk tipenya customer. Lalu selanjutnya itu kita ke setting, saldo awal, saldo awal piutang usaha.
Nah, tadi di sini saya udah sempat masukin untuk nama pelanggan yang pertama itu PT Megantara pada tanggal 31 Desember 2017 untuk invoice-nya itu 01 sebanyak 1.250.000. Nah, contoh cara buatnya itu misalnya kayak gini, baru. Nah, nanti di sini kita bisa tulis nama pelanggannya sesuai data yang sudah kita buatin tadi. Lalu nanti kita tinggal oke. Nah, lalu untuk yang kedua itu ada PT Unggul Utama dibuat pada tanggal 1 November 2017 untuk nomor invoice-nya invoice 02 sebanyak 2.450.000. Lalu yang ketiga ada CV Cipta Kreasi pada tanggal 1 Desember 2017 untuk invoice-nya 03 sebanyak 850.000. Lalu selanjutnya kita ke tambah data. Nah, di sini saya akan menambahkan data perusahaan PT Sinar Elektro. Lalu kita pilih vendor. Sini vendornya 1, kita rekam. Lalu tambah lagi. Lalu untuk perusahaan yang kedua itu CV Riung Jaya. Untuk customer-nya itu vendor, tipenya maaf. Lalu rekam. Lalu kita tambah data lagi. Itu nama perusahaannya CV Cipta Kreasi. Tipenya itu vendor. Lalu kita klik setting, saldo awal hutang usaha. Nah, di sini saya sebelumnya udah ada buat, tapi saya coba kasih contoh, misalnya baru. Di sini nama pemasoknya itu PT, kita pilih yang PT Sinar Elektro. Oke. Tanggalnya itu 4 Desember. Lalu nomor invoice-nya itu 01. Nah, seperti ini. Tadi saya udah sempat buat. Jadi untuk nilai hutangnya kita tinggal masukin aja 10 juta. Lalu kita nanti tinggal rekam. Nah, sama untuk yang selanjutnya itu ada untuk CV Riung Jaya dibuat pada tanggal 5 November 2017. 5 November 2017 untuk invoice-nya 02, untuk saldo hutangnya itu sebanyak 6.025.000. Lalu yang selanjutnya yang ketiga CV Cipta Kreasi yang dibuat pada tanggal 25 November 2017 untuk invoice-nya itu 03 sebanyak saldo hutangnya 850.000. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan tambah satuan pengukuran itu. Lalu di sini kita tulis kode satuannya itu pieces. Lalu tulis pieces. Untuk keterangannya itu small unit dasar.
Di sini udah ada untuk kode unit bisnisnya, jadi kita nggak perlu buat lagi. Lalu di sini kita tinggal tambah data produk. Di sini kelompok barangnya kita pilih, untuk kelompok barangnya itu kita klik baru. Untuk kelompok barangnya itu di sini kita tulis barang elektronik. Lalu untuk sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual. Nah, di sini untuk harga pokoknya itu di sini kita ubah jadi persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Lalu untuk penjualannya itu kita ubah jadi penjualan barang dagangan. Lalu selanjutnya yang untuk penjualan 3 ini kita ubah juga jadi penjualan barang dagang. Lalu selanjutnya di sini kita ubah jadi persediaan barang dagang. Nah, seperti ini lalu kita rekam. Nah, lalu di sini untuk menyesuaikannya itu caranya klik baru. Barang elektronik. Oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk kode barangnya itu B01. Deskripsinya itu kipas angin. Lalu selanjutnya kita tambah data produk lagi. Lalu selanjutnya B02 itu B02 rice cooker. Lalu selanjutnya tambah data lagi. Selanjutnya B03 deskripsi barangnya itu radio FM selanjutnya tambah data lagi. B04 TV 20 inch
tambah data, kodenya B05, deskripsinya itu TV 14 inch, RAM, lalu selanjutnya tambah data lagi, B06, deskripsinya itu mesin cuci, RAM, lalu selanjutnya yang terakhir itu B07, deskripsinya itu kulkas. Lalu kita rekam. Lalu selanjutnya itu kita ke setting saldo awal persediaan. Nah, lalu di sini kita klik baru. Nah, di sini kita tulis kode barangnya. B01, kipas angin, oke. Stoknya ada 5, senilai 75.000. Lalu kita rekam. Lalu kita tambah baru lagi. Untuk kode barangnya itu di sini B02, rice cooker. Stok awalnya itu ada 2. Harga satuannya itu 125.000. Lalu yang ketiga itu kodenya B03, radio. Stok awalnya itu ada 7. Harga satuannya itu 35.000. Lalu yang keempat, untuk kode barangnya B04, TV 20 inch. Stok awalnya itu ada 4. Harga satuannya itu 825.000. Lalu selanjutnya itu yang kelima, ada TV 14 inch. Itu sebanyak 8. Harga satuannya itu 315.000. Lalu selanjutnya yang keenam, itu ada mesin cuci dengan kode B06. Stok awalnya itu 4. Harga satuannya itu 375.000. Lalu yang terakhir itu ada kulkas dengan kode B07. Stok awalnya 5. Harga satuannya itu 1.125.000. Ini 1.125.000. Kita rekam. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.